Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi mekanik bahan di pertemuan 9. Nanti kita ada 3 topik. Pertama kita masuk ke tegangan bidang dulu. Nah, kondisi tegangan yang kita jumpai dalam bab sebelumnya ini tentang menganalisis batang yang mengalami tarik, tekan, dan torsi. Nah, serta di balok yang mengalami lentur juga adalah contoh-contoh keadaan tegangan yang disebut tegangan bidang. Apabila bahannya berada dalam keadaan tegangan bidang dalam bidang XY, maka hanya muka X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan, dan semua tegangan bekerja sejajar seperti sumbu X dan Y. Nah, ini di gambarnya. Yang di A itu adalah tinjauan dari 3 dimensi suatu elemen yang berorientasi pada sumbu X, Y, Z-nya. Cukup jelas gambarnya. Yang kedua ada tinjauan 2 dimensi elemen yang sama, yang B itu. Lalu yang C adalah tinjauan dimensi yang berorientasi pada sumbu X1, Y1, Z1. Nah, apabila tegangan TXY, tau XY, dan tau YX adalah positif dalam arah seperti yang terlihat pada gambar tadi, keduanya konsisten dengan pengamatan ini. Tau XY sama dengan tau YX. Nah, untuk mempermudah penggambaran elemen tegangan bidang, biasanya kita menggambarkan hanya dengan tinjauan 2 dimensi dari elemen, yaitu pakai rumus tau X1 Y1 sama dengan tau Y1 X1. Cukup sama ya, cuman bedanya adalah satu XY, satu X1 Y1 gitu ya. Nah, masuk ke tegangan di potongan miring. Ini masih ngebahas di tegangan bidang ya. Cuman ini kita bahas di potongan miringnya. Nah, dari persamaan ini dan kesetimbangan elemen tersebut, kita dapat melihat bahwa tegangan geser yang bekerja di 4 sisi suatu elemen yang mengalami tegangan bidang diketahui jika kita menentukan tegangan geser yang bekerja di salah satu muka tersebut. Nah, untuk itu kita pilih potongan elemen tegangan dengan bentuk seperti dalam gambar berikut yang nanti yang mempunyai muka miring yang sama dengan muka X1 dari elemen miring. Dua muka lainnya dari potongan ini sejajar dengan sumbu X dan Y. Di gambarnya tadi ya. Yang A itu adalah tegangan-tegangan, yang B adalah gaya. Nah, terus di mana X dan Y adalah koordinat elemen luas diferensial dA. Untuk mendapatkan besaran-besaran ini, kita perlu koordinat elemen luas dA terhadap sumbu X1 Y1. Koordinat tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat XY dan sudut E dengan menggunakan geometri sigma X1 sama dengan sigma X cos kuadrat theta ditambah sigma Y sin kuadrat theta ditambah 2 tau XY sin theta cos theta. Yang tau X1 Y1-nya adalah sama dengan minus dalam kurung sigma X dikurangi sigma Y tutup kurung dikali sin theta cos theta ditambah tau XY dikali dalam kurung cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta tutup kurung. Oke. Nah, persamaan dari gambar yang atas, persamaan dari rumus yang atas ini tadi memberikan tegangan normal dan geser yang bekerja di bidang X1 yang dinyatakan dalam sudut theta, dan tegangan-tegangannya adalah sigma X, sigma Y, dan tau XY yang bekerja di bidang-bidang X dan Y. Nah, persamaan tadi dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih mudah dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat theta sama dengan setengah dikali 1 tambah cos 2 theta. Lalu sin kuadrat theta-nya adalah setengah dikali dalam kurung 1 min cos 2 theta. Jika satu ini dilakukan, maka persamaannya menjadi sigma X1 sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 ditambah sigma X dikurangi sigma Y per 2 dikali cos 2 theta ditambah tau XY dikali sin 2 theta. Lalu yang tau X1 Y1-nya adalah sama dengan min sigma X dikurangi sigma Y per 2 dikali sin 2 theta ditambah tau XY dikali cos 2 theta. Nah, berikutnya kita perhatikan bahwa tegangan normal sigma Y1 yang bekerja di muka Y1 dari elemen miring, nanti di gambar berikutnya, di gambar sebelumnya, di gambar yang pertama tadi, dapat diperoleh dengan persamaan
digambar 9.4 A dengan memasukkan theta ditambah 90 derajat untuk theta hasilnya adalah persamaan berikut untuk sigma Y1. Nah, ini sigma Y1 hasilnya ya. Sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 dikurangi sigma X dikurangi sigma Y per 2 dikali cos 2 theta dikurangi tau XY sin 2 theta. Nah, untuk itu kita pilih potongan elemen tegangan dengan bentuk seperti terlihat pada gambar yang mempunyai muka miring yang sama dengan muka X1 dari elemen miring. Nah, dengan menjumlahkan rumus si sigma X1 dan sigma Y1-nya, maka kita dapat memperoleh tegangan bidang sigma X1 tambah sigma Y1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah tegangan normal yang bekerja di muka-muka yang saling tegak lurus dari elemen tegangan bidang. Bagaimana tegangan normal dan tegangan geser bervariasi ditunjukkan dalam gambar yang kanan, yang merupakan grafik antara sigma X1 dan tau X1 Y1 versus atau melawan sudut theta. Ya, gambarnya ya. Dan di sini ada note-nya untuk sigma V sama dengan 0,2 sigma X dan tau XY-nya adalah 0,8 sigma X. Nah, ini masuk ke topik kedua, kasus-kasus khusus pada tegangan bidang. Nah, contoh, jika semua tegangan yang bekerja di elemen XY, gambar pertama tadi adalah 0 kecuali tegangan normal sigma X, maka elemen tersebut berada dalam keadaan tegangan uniaksial, yang menjadi sigma X1 sama dengan sigma X per 2 dikali dalam kurung 1 ditambah cos 2 theta tutup kurung, dan tau X1 Y1-nya adalah sama dengan sigma X per 2 dikali sin 2 theta. Nah, kasus khusus lainnya adalah geser murni. Nah, di gambar yang 9.5 tuh, bawah kanan. Nah, di mana persamaan transformasinya diperoleh dengan memasukkan sigma X sama dengan 0 dan sigma Y-nya juga sama dengan 0. Nah, menjadi sigma X1 sama dengan tau XY dikali sin 2 theta, lalu tau X1 Y1-nya sama dengan tau XY dikali cos 2 theta. Yang 9.4 adalah elemen yang berada dalam keadaan tegangan uniaksial, yang kasus pertama tadi, uniaksial, dan yang 9.5 adalah keadaan geser murni. Nah, akhirnya kita perhatikan kasus-kasus tegangan biaksial di mana elemen XY mengalami tegangan normal dalam arah X dan Y tetapi tidak ada tegangan geser. Nah, persamaan untuk tegangan biaksial diperoleh dari persamaan 9.4 tadi di atas, yang A dan B hanya dengan menghilangkan suku-suku yang mengandung tau XY, yaitu sigma X1 sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 ditambah sigma X kurang sigma Y per 2 dikali cos 2 theta, dan tau X1 Y1-nya sama dengan minus sigma X dikurangi sigma Y per 2 dikali sin 2 theta. Ini adalah gambar 9.6 elemen yang berada dalam keadaan tegangan biaksial. Nah, masuk ke topik berikutnya, topik ketiga, topik terakhirnya. Dia ada dua pecahan, tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Jadi ada dua ya. Sebagai contoh, kegagalan fatik suatu struktur seperti mesin dan pesawat terbang seringkali berkaitan dengan tegangan maksimum, sehingga besar dan orientasinya harus ditentukan sebagai bagian dari proses desain. Nah, tegangan utamanya, kita masuk ke tegangan utama dulu. Tegangan normal, maksimum, dan minimum yang disebut sebagai tegangan utama dengan mengambil turunan dari sigma X1 terhadap theta dan menyamakannya dengan 0, maka kita akan memperoleh suatu persamaan yang dapat digunakan untuk mencari theta, yang menghasilkan sigma X1 maksimum dan minimum. Persamaan turunannya adalah D sigma X1 per D theta sama dengan minus dalam kurung sigma X dikurangi sigma Y tutup kurung dikali sin 2 theta ditambah 2 tau XY dikali cos 2 theta sama dengan 0, yang menghasilkan tan 2 theta P sama dengan 2 tau XY per sigma X dikurangi sigma Y.
Nah, kita dapat pula